dari kalau kita bahas nominalnya kecil sekali 10.000. Harapan kita mudah-mudahan jangan diperpanjang lagi Pak. Kita mau kerja apa? Mudah-mudahan PPKM yang ini sudah ya Pak ya. Amin. Janji ya Pak sampai tanggal 9 saja ya Pak ya. Amin. Nanti selepas tanggal 9 Agustus sudah ya Pak ya. Kami mohon ya. Berikan kita kesempatan untuk bekerja lagi Pak. Angsuran sudah numpuk. Utang di mana-mana, di warung-warung banyak Pak. Kita mohon. Assalamualaikum Sobat Geng. Abijaya Podcast. Mari berbicara. Om Mareng. Halo, Selamat Abijaya datang. Podcast. Alhamdulillah akhirnya. Wah, penantiannya panjang banget nih ya. Luar biasa menunggu orang yang satu ini ya. Alhamdulillah sudah berkesempatan hadir. Salam. Iya. Om, Iya. gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Om. Walaupun dalam keadaan seperti ini, anjuran dari kita untuk teman-teman yang penting jaga kesehatan. Jaga kesehatan, jaga imun, jangan lupa tetap jaga iman. Jaga imun juga enggak? Imun iya dong. Imun kalau nggak dijaga bahaya itu kemana-mana itu. Iya. Alhamdulillah. Ya Om, terima kasih ya sudah datang loh. Oke. Sudah menyempatkan ke Abijaya Podcast. Om, kita ngobrol santuy. Oke, siap ya. Om, ada beberapa pertanyaan nih. Om Mareng ini kan awalnya MC, Ya. ya kan? Terus karena MC kan ujungnya juga pinter nyanyi juga kan? Ya, sedikit. Ini kemarin kayaknya keluar di single nih kayaknya. Bener Om, kemarin memang sempat bikin single. Lagunya itu judulnya Gimbal. Nah, salah satu royalti properti yang tak pakai buat video klip ya ini, kaos ini. Oh, Gimbal dangdut. Gimbal dangdut, mantap. Karena kita bukan gimbal reggae, tapi gimbal dangdut ya. Gimbal dangdut, bukan gimbal reggae ya. Bukan Woyo tapi hoya. Gimbal hoya ini. Lebih kurangnya seperti itu ya. Oke. Itu lagu yang nulis siapa Om? Kalau untuk lirik memang kita kerja bareng sama Borista Record ya. Kalau boleh kita sebut merek itu Borista Record. Itu untuk lirik kita nulis bareng, tapi kalau untuk akord, untuk syair, nada memang dari yang punya Borista Record, seperti itu. Yang punya Borista Record. Betul. Borista Record punya channel juga kan? Borista Record juga punya channel. Namanya Borista Record. Oke. Iya. Di sini ya. Oke. Nanti teman-teman yang pengen lihat video klip saya dan lagu saya Gimbal, nanti boleh dicek di sini ya, Borista Record. Siap. Oke, thank you. Mantul. Om. Ya. Sejak kapan Gimbal? Gimbal itu kurang lebih 5 tahun kemarin Om, kurang lebihnya. Ya. Saya memutuskan untuk menggimbal rambut saya. Harapannya tujuannya ya untuk cari apa ya? Untuk cari perbedaan dengan yang lain, mungkin seperti itu. Terus memang dengan model rambut saya yang berubah itu memang alhamdulillah juga membawa perubahan pula di sektor ekonomi Om. Iya. Sektor cuan. Benar ya. Alhamdulillah sedikit membawa, memang ada perubahan yang saya rasakan. Walaupun jujur karena gimbal ini saya juga terinspirasi senior saya juga. Beliau Bapak Haji Nano kan. Sampai sekarang beliau kan juga masih gimbal. Saya juga pengen seperti beliau dalam satu konteks ingin aktif seperti beliau. Sampai saat ini beliau masih eksis selalu. Eksis bukan cuma di dunia entertain saja, tapi eksis untuk keluarga. Itu yang kita inginkan ya. Jangan sampai kita eksis di entertain tapi keluarga zong. Betul, karena bagaimanapun pula keluarga yang utama Om. Cari nafkah juga untuk keluarga dong.
Sudah pasti ya. Ayah idaman. Bunda nanti kalau nonton ya ini ayah idaman. Oke, Om. Berarti sosok inspiratornya Om Nano ya. Untuk style rambut bisa dikatakan beliau jadi inspirasi rambut juga. Terus untuk juga selain beliau masih ada lagi satu lagi, Cak Sodik Monata. Ini yang mau saya ngomong. Karena tipikal pita suara Om lebih ke sana dibanding ke Om Nano. Iya betul. Kan? Ada yang mengatakan seperti itu. Cuman kalau memang beliau itu memang berkarakter Om. Jadi kalau di dunia entertain yang saya tahu, walaupun saya memang belum terlalu lama di entertain, tapi vokal yang dicari itu bukan vokal yang bagus Om. Kalau vokal yang bagus itu banyak sekali. Tapi vokal yang berkarakter atau punya ciri khas itu. Betul sendiri. Jadi ketika orang itu bernyanyi atau berbicara, itu orang lain tanpa melihat sosoknya sudah mengetahui, oh itu si A, oh itu si B dari karakter vokalnya. Itu sedikit yang saya tahu di situ. Ya, artinya gini ya. Dunia di era sekarang itu memang kadang nggak butuh yang bagus, nggak butuh yang cantik, nggak butuh yang ganteng, tapi yang beda. Iya, memang betul sekali. Saya pernah baca di itu kan di di bokong truk tuh kan. Iya. Berani tampil merongos. Coba, maksudnya apa coba? Berani tampil merongos maksudnya apa coba? Berani tampil merongos gitu ya. Yo mungkin karena itu intinya. Tampil beda mungkin kan seperti itu. Tadi, kan? Bedanya merongos itu ya. Kalau dulu kan orang merongos pasti yang pertama koyo Dono kan? Bahkan dipanggil Dono itu rasanya gimana itu. Tapi kalau zaman sekarang kalau kita punya perbedaan beda dengan yang lain tuh ya kita harus pede. Betul, benar sekali. Justru perbedaan itulah yang akan menjadikan kita itu ke arah sesuatu. Iya. Kalau kita bisa menggunakannya, kita bisa mengoptimalkan perbedaan tersebut. Setuju ya? Setuju banget. Mantap Om Mareng, alhamdulillah. Om, sejak kapan terjun ke dunia seni? Kalau saya mulai aktif di dunia seni, khusus di pekerja seni itu tahun 2009 Om. 2009. Baru lulus SMA dong 2009. Lulus SMA 2004. Wow, berarti 5 tahun kemudian. 5 tahun kemudian. Itu pun setelah saya menikah. Jadi dari ini saya berani bilang ataupun berani mengatakan ke teman-teman yang belum menikah. Yang belum menikah jangan takut menikah, karena Allah punya rencana lain untuk kita. Jangan kalian merasa takut tidak bisa membiayai, tidak bisa menghidupi istri ataupun keluarga kalian, tapi percayalah Gusti Allah luweh sugih. Jadi untuk para jomblo yang belum menikah jangan takut menikah ya. Ndang bojo. Wis wayahe meh musim rendeng. Bojo ya. Saya sepakat sekali Om. Saya sepakat sekali. Betul. Karena dengan menikah ini kan sudah banyak ya Pak Yai yang bilang, Pak Ustadz bilang dengan menikah itu nanti rezekinya akan ngendel gitu katanya. Betul Om. Ini soalnya saya berbicara dengan pengalaman saya sendiri. Yang dialami Om Mareng. Yang saya alami sendiri. Ini sedikit kilas balik ya. Kilas balik kehidupan masa muda saya. Kalau dikatakan masa-masa sekolah, saya termasuk remaja yang beruntung. Kenapa saya mengatakan beruntung? Walaupun saat-saat sekolah dulu saya belum memiliki kendaraan, berbeda-beda dengan teman-teman yang lain sudah bermotor, tapi untuk akses alhamdulillah tidak terlalu jauh dari jalan raya. Itu yang pertama. Dan beruntung yang kedua yang saya sampaikan adalah walaupun dulu di sekolah saya sedikit nakal, tapi jujur sedikit apa banyak? Sedikit aja. Jangan banyak-banyak. Banyak nanti bagi sama teman-teman ya. Walaupun di sekolah dulu saya sedikit nakal, tapi saya memang aktif Om. Saya aktif itu dalam keorganisasian, saya memang aktif dari dulu. Dan alhamdulillah waktu dulu di sekolah kelas 1 itu terpilih menjadi wakil ketua OSIS. Kelas 2 langsung dinobatkan menjadi ketua OSIS waktu itu. Jadi memang saya aktif gitu loh. Nah itu kilas balik cerita sedikitnya seperti itu. Saya lulus SMA tahun 2004 lulus, sudah mencoba keberuntungan ya, bekerja, terus mencoba merantau juga di luar negeri. Pernah merantau? Di luar kota maksudnya, bukan di luar negeri. Pernah merantau, pernah kerja apapun
pernah kita coba bahasanya di situ. Kuli bangunan pernah. Kuli bangunan pernah. Luar Jangan biasa. sangka, jangan beranggapan Wareng anak orang kaya, salah besar ya. Jangan beranggapan Wareng lahir dari keluarga yang mampu, itu salah besar teman-teman. Balung cilik. Balungan cilik. Nek kaya lagune saiki yo balungan kere. Iya. Iya, dulu sempat mencoba peruntungan kerja. Jadi tukang ojek pernah ya. Ojek. Iya, jadi tukang ojek pernah. Terus jadi kalau sekarang mungkin bahasa kerennya marketing ya. Salah sih ya. Iya. Kalau dulu kan ayeng, kalau kata orang dulu itu ayeng. Ayeng. Enggak lah, sekarang ya marketing. Divisi marketing. Dulu pernah jadi itu juga, satu produk untuk kendaraan pernah. Terus pernah mencoba ke Jakarta, di Garmen juga pernah. Di Garmen pernah. Akhirnya dari situ lama bekerja lama di luar kota, tapi memang untuk saat itu saya rasakan tidak ada hasil sama sekali. Justru setiap kita berangkat, kita pulang di rumah, kita lama di rumah, nanti saat kita mau berangkat lagi itu ongkos sering minta orang tua. Berangkatnya minta lagi sama orang tua. Kerja di luar kota, di ibu kota, nggak pernah ngirim ke orang tua. Gitu pulang. Tapi begitu pulang, pas kita mau berangkat lagi, kita minta ongkos sama orang tua. Anak cerdas. Itu akhirnya pada waktu itu tahun 2006 saya memutuskan untuk pulang. Untuk pulang ke kampung halaman. Singkat cerita 2007 kita nikah. 2007 saya nikah, itu juga belum punya pekerjaan sama sekali, Om. Belum punya pekerjaan sama sekali. Tapi alhamdulillah saya percaya dengan apa yang Allah janjikan untuk kita. Pokoknya tidak usah takut untuk menikah, karena Gusti Allah pasti bakal memberikan rezeki yang lebih untuk kita melalui jalan apapun, insya Allah seperti itu. Yang penting kita mau berusaha, kita mau ikhtiar, kita mau berdoa, kita meminta kepada beliau, kita minta kepadanya, karena memang apa yang kita miliki saat ini, apa yang belum kita miliki, insya Allah kalau Allah mengizinkan itu kita bisa. Pasti kita bisa. Pasti bisa. 2007 saya menikah, 2008, 2009 saya punya anak. Tahun 2009 saya punya anak pertama. Lah dari anak pertama itu alhamdulillah rezeki saya bisa dikatakan mulai ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, kerannya mulai dibuka lagi. Keran mulai dibuka. Alhamdulillah sudah mulai bekerja, mulai dikenal. Mulai terjun di dunia entertain itu tahun 2009. Tapi perjalanannya juga tidak semudah itu, Om. Iya. Babat alas bahasanya ya. Babat alasnya itu kalau orang sini mengatakan babat alas, tempat saya juga mengatakan sama. Babat alas itu dari kalau kita bahas nominalnya kecil sekali. 10.000 ya. Job pertama Bisa dikatakan job pertama. Kalau job pertama yang asli job pertama malah tidak 10.000. Job pertama waktu kali saya manggung pertama itu saya MC masih ingat. atau nyanyi? MC ya. Itu 50.000. Job pertama malah 50.000. Tapi setelah itu turun lagi. Karena memang saya masih pemula kan. Mungkin untuk saat itu yang ngejob mungkin menyesal mungkin. Wah, tak job jauh-jauh kok ternyata baru kayak gitu kemampuannya kan, seperti itu karena memang kita pemula. 10.000 kita jalani, 20.000 oke, enggak masalah karena memang kita babat alas. Akhirnya seiring berjalannya waktu, alhamdulillah atas ridha dari Allah, sekarang sudah menjadi bukan menjadi, tapi sekarang untuk budget sudah dipertanyakan. Alhamdulillah. Boleh dibocorin dong. Tidak usah. Barangkali teman-teman mau pakai. Kalau enggak langsung aja ya, nanti japri aja ke Om Mareng ya. Kalau mau ngubungi Om Mareng, hubungi saya aja. Tapi jangan dicalo loh. Tenang. Om, sambil diminum Om. Oke Om. Ngerokok boleh nih ngerokok ya? Monggo. Oke, biar santai lah. Ini podcast
Baru kali ini ketemu podcast yang kayak gini kawan Boleh. ya. Boleh ngerokok. Iya. Dulur. Ha. Reneo. Om sambil ngerokok nih Om santai ya. Ya. Istri juga seniman katanya. Alhamdulillah ya Om. Istri juga seorang singer ya. Singer. Singer itu penyanyi, ya vokal. Itu Om justru karena apa namanya mungkin sering bareng dengan orang-orang pekerja seni, sering bareng dengan orang-orang entertain, akhirnya terbiasa pula saya hidup ngumpul sama orang-orang entertain. Mungkin dari itu salah satu faktor pendorong saya menjadi MC. Om Wareng menikah, ya. Istri sudah jadi seni. Sudah, istri seni lah kita istri nyanyi itu dari SMP. SMP istri sudah mulai bernyanyi. Dari situ saya kenal di sekolah karena memang dulu adik kelas ya. Cinlok, cinta SMA. Cinta SMA alhamdulillah berlanjut Ya, sampai sekarang sampai punya 2 anak. Cowok cewek? Cowok Om. Cowok semua. Alhamdulillah ya. Masih mau produksi cewek nggak? Tetap berusaha. Bun, habis ini Bun. Berusaha ya ndak ya, biar Iya. punya cewek dulu dong. Om, Oke. seniman nikah sama seniman. Kan nun sewu nih Om. Yang kita tahu seniman itu kan pasti banyak yang godain, ya Iya, kan? itu pasti Om. Enggak bundanya aja. Kali Om Wareng juga pasti ada yang goda. Itu pasti. Bagaimana caranya komitmen yang dibentuk Om Wareng sama istri biar artinya apa ya? Enggak cemburuan atau biar sama-sama percaya itu gimana? Yang dibentuk bagaimana? Iya. Seperti ini Om. Kalau kehidupan orang-orang panggung itu memang kelihatannya glamor. Iya. Tapi jangan salah. Jangan dianggap seorang penyanyi yang sering tampil di atas panggung. Maaf ini sebelumnya maaf ya buat dulur-dulur semua maaf. Mungkin penampilan yang agak vulgar, mungkin dengan goyangan yang agak seksi, itu dianggap murahan gampangan. Itu salah besar Om. Itu salah besar. Mereka berpenampilan seperti itu, mereka memberikan tampilan seperti itu karena profesi, karena tuntutan, karena pekerjaan, karena rupiah. Iya. Tapi kalau di rumah banyak sekali teman-teman singer, teman-teman penyanyi, teman-teman vokal itu kembali ke kodratnya sebagai ibu. Sebagai yang ibu. ayah juga kembali sebagai ayah. Betul sekali. Kembali sebagai ibu, yang ayah juga kembali sebagai ayah. Bahkan saya pernah punya teman kembali ke ustadzah. Kembali ke ustadzah. Iya. Banyak sekali memang seperti itu. Karena itu cuma sebatas karena tuntutan saja. Iya. Tuntutan. Terus untuk menjaga kepercayaan yang tadi Om Abi sampaikan, Om tanyakan itu, saya rasa ya kita cuma modalnya percaya. Saling percaya saja walaupun tidak menutup kemungkinan kadang-kadang ada yang iseng, kadang ada yang sebatas, tapi kan cuma sebatas iseng saja, nanya-nanya gimana sebatasnya. Tapi insya Allah untuk teman-teman entertain yang pasangannya sama-sama orang panggung, itu sudah bisa saling mengerti karena itu memang itu profesi ataupun tuntutan kerja. Artinya komitmennya itu dibentuk mengalir sendiri gitu ya. Karena ibaratnya aku udah memutuskan menikah memilih dia gitu kan. Karena dia posisinya sekarang jadi pekerja seni, ya saya seluk-beluknya pekerja seni ya saya harus menerima gitu kan. Iya, betul. Indrala Om Wareng juga terjun ke situ. Iya. Artinya akhirnya dua-duanya kan saling mengerti kan. Saling mengerti, betul. Tapi masalah keluarga tetap kadang ada dong. Ada yang namanya kayak gitu kan, bumbu rumah tangga pasti ada Om. Biar Pasti enak, itu pasti biar ada, enak ya. betul. Untuk menambah gurihnya masakan kan di situ ada bumbu-bumbunya. Iya. Yang penting kita bisa ya menghadapi itu semuanya tetap dengan kepala dingin. Semisal ada sedikit masalah, ada problema, itu pasti itu wajar, yang namanya sebuah keluarga kan. Iya. Itu pasti yang namanya problem itu pasti ada. Kalau habis ada masalah, baikannya lewat WA atau pakai kode atau ngobrol aja biasa. Kalau saya sama istri Bunda malah ya, kalau Bunda. sama bunda itu malah biasanya pakai WA Om. Wah. Iya. Yang yuk. Jadi maksudnya seperti ini, kalau kita ada sedikit problem yang harus kita bicarakan karena bagaimanapun juga di mata anak
Kita kan harus menjaga itu sih Om. Justru kita sharingnya lewat WA seperti itu loh. Jadi biar anak-anak itu tidak tahu kalau semisal jadi, kita. Misalnya ada problem itu nggak ditampilkan di depan anak. Jarang sekali. Sebisa mungkin ngumpet bagaimanapun caranya. Pokoknya jarang sekali Om. Sebisa mungkin kita tutupi dari anak. Seperti Karena ayah dan ibu itu ya tempat sekolah pertamanya anak sih Om. Betul. Sebelum dia ke SD atau ke TK kan yang dia lihat ayah dan ibundanya. Ayah dan bundanya terlebih dahulu. Kalau ayah ibundanya sering cekcok nanti kalau gede ya ngegas. Bisa berpengaruh. Paling enggak gitulah minimal gitu. Betul. Wah ini ya perlu dicontoh nih. Misalnya baru baikan misalnya yang wayai gitu. Wayai setoran ngono. Om. Iya. Seniman itu kan yang masyarakat nilai itu kan hura-hura, seneng-seneng gitu kan. Tapi kan pada kodratnya seniman kan juga manusia Om. Betul. Pasti kan punya rasa suka, punya rasa duka. Iya. Suka duka jadi seniman apa Om? Yang mungkin Om Mareng biar teman-teman itu biar ngerti lah. Biar nggak lihatnya itu hura-hura aja gitu. Ini sedikit informasi untuk teman-teman. Suka dan duka sebuah pekerjaan, sebuah profesi itu pasti ada kan Om? Semua pekerjaan itu pasti ada suka dukanya. Untuk pekerja seni khususnya, karena bisa dikatakan pekerja seni sama seniman itu beda Om. Kalau seniman itu orang yang mencintai seni kan. Nah, kalau pekerja seni orang bekerja di dunia seni yang dihargai kan seperti itu. Nah, mungkin itu kalau definisi dari saya pribadi mungkin seperti itu. Ada perbedaan antara seniman dan pekerja seni. Kalau kita maksudnya kan pekerja seni. Suka dan dukanya pekerja seni. Sukanya itu kalau pas job lagi rame, salah satunya kan itu. Kalau misalnya sebelum masa-masa kemarin Selasa Wage misalnya. Iya, wah kalau sebelum masa-masa PPKM Om itu mohon maaf bukannya kita sombong, tapi karena memang kita berusaha kita berusaha bicara realita, kita berusaha berbicara padanya. Di saat-saat bulan ramai sebelum PPKM ini khususnya, itu pendapatan saya 1 bulan di saat bulan-bulan ramai. Karena pekerja seni itu seperti ini Om, tanggal di kalender itu kan ada 29, 30 sampai 31. Tapi kita kadang-kadang job yang masuk ke kita itu sampai 60 sampai 50. Berarti kan sehari 2 kali. Gimana itu nge-handle-nya gimana? Ya kalau siang malam kita bisa Om. Cuman kalau otomatis kalau waktu yang bersamaan tetap nggak bisa kan. Itu pendapatan kita bisa dikatakan melebihi gaji pokok camat betul. Beda dengan tunjangan. Kalau tunjangannya kita nggak tahu. Tapi di saat bulan-bulan ramai penghasilan seorang pekerja seni itu bisa melebihi gaji pokok camat. Jadi monggo yang pengen jadi pekerja seni, tapi siap dibayar 10.000 dulu. Siap babat alas loh ya. Siap babat alas. Siap truko, siap bayar 10.000. Itu harus siap. Dukanya, kalau sukanya banyak, tapi saya rasa banyak sukanya Om dibandingkan dukanya. Betul lah. Banyak relasi. Benar. Ya kan? Relasi kan bukan hanya teman-teman panggung aja Om. Taruhlah ada camat nih, ada seorang camat ngundang. Betul. Otomatis jadi friend kan? Jadi relasi, jadi teman di situ kan. Iya. Banyak sukanya. Kalau duka ya tetap ada. Dukanya itu apalagi kalau pas job sepi, sedangkan kita tetap harus memberikan yang terbaik untuk keluarga kan, apalagi kita sudah punya anak. Hidup harus terus berjalan. Betul, terus setoran juga harus lur. Itu duka yang kita alami terutama masa-masa PPKM seperti ini Om. Jadi masa PPKM ini kayak neraka bagi pekerja seni ya? Wah luar biasa sekali Om. Kalau kita bisa menjerit, pekerja seni itu pengen menjerit. Jujur saja kalau kita bisa demo, kita pengen demo, kita pengen menyuarakan aspirasi. Apa yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan saat itu, wah rasanya luar biasa. Kita mau bekerja karena emang untuk sementara belum bisa, nggak ada izin. Betul, izin belum ada. Terus kita mau keluar untuk sementara juga mau mencoba keberuntungan yang lain, pekerjaan yang lain juga tidak bisa karena seperti ini Om. Kenapa saya mengatakan mau mencoba ke peruntungan yang lain belum bisa? Karena rata-rata teman-teman pekerja saya ini itu
itu bisanya cuma itu gitu loh. Iya. Kalau harus memulai dengan pekerjaan yang baru, dengan profesi baru, kan harus banyak belajar. Iya. Harus banyak belajar terlebih dahulu, mendalami terlebih dahulu, bahkan juga harus punya modal kan. Iya. Nah, sedangkan kita kadang-kadang perekonomian seorang belum tentu. Iya. Ada yang sudah mapan, ada yang sudah punya modal, ada yang belum. Nah, yang termasuk kasihan terdampak untuk PPKM ini jujur sekali teman-teman pekerja seni. Mulai Itu dari sangat pemain terdampak musik, sekali. penyanyi, MC, tukang, iya. dalang sama semuanya pokoknya. Dari seni modern sampai seni tradisional itu sama terdampak semua Sangat merasakan dampaknya sekali dari PPKM ini. Jadi ya. Ibarat podcast ini ditonton oleh pemerintah. Suara hati apa yang pingin Om Mareng katakan biar pemerintah mendengar? Paling enggak ini lho Pak, jerit hati seorang pekerja seni. Lepaskan PPKM, cepat tutup PPKM atau bagaimana Om? Kita kan, maksud saya begini, saya tidak mengajak untuk demo. Sampai hari ini Om Mareng juga berhubungan dengan pemerintah, dengan kepolisian baik kan? Iya, karena kita merasa sebagai warga negara Indonesia yang bahkan baik. Kan ketua Karang Taruna juga kan? Betul, ya. Coba apa yang ingin disuarakan sebagai pekerja seni, jangan sebagai yang lain lah. Oke. Mohon maaf bapak-bapak pemerintah yang ada di sana, teman-teman dari Polri, teman-teman dari TNI. Kami ingin menyampaikan sebelumnya juga kita ucapkan terima kasih banyak untuk pemerintah, khususnya Kementerian Kemaritiman yang kemarin dan juga tadi sudah sedikit memberikan bantuan untuk kita berupa sembako. Alhamdulillah ada. Walaupun belum bisa menjangkau semua teman-teman pekerja seni, tapi setidaknya sudah ada beberapa yang terrealisasi. Kita ucapkan terima kasih banyak. Walaupun sejujurnya Pak, bukan cuma makan yang kita butuhkan Bukan cuma makan yang kita butuhkan, tapi kita juga butuh ngisi token listrik. Kita butuh bayar air. Kita butuh angsuran, kita butuh beli kuota untuk daring anak. Sebenarnya kebutuhan kita bukan cuma dimakan saja. Bukan untuk makan saja, itu sudah cukup, bukan, itu salah, karena kebutuhan kita banyak sekali. Jadi harapan kami untuk PPKM ini, khususnya untuk pandemi COVID ini, segera hilang dan mudah-mudahan kita bisa kembali seperti sedia kala. Kita bisa kembali bekerja lagi untuk mengais rezeki, untuk memberikan kehidupan yang layak kepada keluarga kita masing-masing. Ya, semoga pandemi di Indonesia ini segera berakhir Amin. Ya, kemarin saya juga ngobrol sama Dan Olivil pas kesini. Iya. Saya merasa begini, memang nggak mudah, semua nggak mudah. Kita yang di bawah juga sulit. Om Mareng di pekerja seni sulit. Iya. Saya di pendidikan juga kesulitan banyak kesulitan. Sama juga ya Om. Iya sama juga. Kemudian pemerintah juga, saya yakin juga merasa kesulitan juga. Dengan adanya tipe masyarakat kita yang nun sewu ya. Betul. Kita bilang ya bukan semrawut enggak lah, tapi agak kurang terkendali. Benar. Tanpa masker, kemudian cuci tangan tuh kayak semacam apa gitu loh. Nah, ini seperti hal-hal sepele, tapi itu justru penting. Karena kalau PPKM selesai, semua bisa normal kembali. Betul. Ya minimal berangsur normal gitulah. Ya, ketika itu terjadi, pendidikan dibuka. Betul. Bakul cilok dodol. Benar. Pekerja seni mulai ada undangan. Iya. Ya toh? Tapi kembali lagi, pemerintah tidak akan menghentikan PPKM selama grafik COVID masih naik terus. Betul sekali. Artinya dua sisi mata uang yang kita tidak bisa menilai mana yang benar gitu loh. Semua benar juga semua salah yang bilang. Tergantung sudut pandangnya. Cuma ibaratnya kita sebagai masyarakat, Om Mareng sebagai pekerja seni kan punya suara yang ingin disuarakan tadi. Semoga pemerintah bisa punya kebijakan yang lebih baik lah untuk teman-teman pekerja seni gitu. Harapan kita mudah-mudahan jangan diperpanjang lagi Pak. Kita mau kerja apa?
apa. Mudah-mudahan PPKM yang ini sudah ya Pak ya. Amin. Janji ya Pak sampai tanggal 9 saja ya Pak ya. Amin. Nanti selepas tanggal 9 Agustus sudah ya Pak ya. Kami mohon ya. Berikan kita kesempatan untuk bekerja lagi Pak. Angsuran sudah numpuk. Utang di mana-mana, di warung-warung banyak Pak. Kita mohon. Om Wareng. Iya. Bunda pekerja seni. Om Wareng pekerja seni. Betul. Anaknya pengen jadi apa? Ya, Kalau dari hati, Om. Kalau saya sendiri, saya dan Bunda khususnya itu tidak pernah menyuruh anak untuk menjadi kelak kamu jadi ini, kelak kamu jadi ini, kelak kamu jadi apa, kamu jadi apa, itu tidak. Cuma orang tua itu cumanya bisa mengarahkan Om. Setidaknya kita mengarahkan ini loh Nang, jalan yang bener yang seperti ini loh jalan yang jangan ditempuh yang ini. Dan saya juga tidak pernah membatasi anak untuk berteman dengan siapapun, silahkan berteman dengan siapapun, tapi harus bisa sedikit memilah, memilah mana teman yang betul-betul bisa membawa kebaikan. Iya, teman yang bisa memberikan contoh-contoh soal kebaikan. Itu saya tidak pernah melarang anak untuk berteman dengan siapapun. Kalau harapan kita sebagai orang tua, harapan ayah, harapan bunda pengen anaknya yang pertama jadi anak yang soleh. Jadi anak yang soleh, betul. Insya Allah kalau anak yang soleh itu kan setidaknya nantinya tetap bisa mendoakan orang tua sih Om. Iya. Kalau kita bekerja susah payah untuk siapa kalau bukan untuk anak kan? Kalau kita karena sesuatu yang berharga setelah kita meninggalkan dunia itu kan ada 3 Om, kalau nggak salah ya. Ada 3 amalan yang tidak pernah terputus kan? Yang pertama itu doa anak yang soleh, terus sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Itu harapan kita sebagai orang tua. Saya sendiri, ayah dan bunda, harapannya mudah-mudahan anak saya kelak, anak kita kelak menjadi anak-anak yang bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk masyarakat di sekelilingnya. Kalau bisa syukur-syukur bermanfaat untuk saudara-saudara muslimnya. Amin. Artinya sudut pandang soleh itu terserah nak, kamu mau jadi profesi apapun, yang penting kamu jadi soleh, gitu kan? Betul. Mau jadi TNI yang soleh. Benar. Mau jadi polisi yang soleh. Betul sekali. Mau jadi guru apalagi ya? Apalagi. Itu maksudnya gitu ya. Kayak Abi ya gitu ya. Ya saya banget itu. Ya pasti gini Om, semua orang pasti punya impian ya. Punya impian anak yang soleh. Betul. Sekalipun dia itu seorang koruptor sekalipun lah, pasti dia pingin punya anak yang soleh. Pasti harapan sebagai orang tua pasti rata-rata seperti itu. Tapi untuk menuju ke soleh itu kan Om Wareng kan harus mengarahkan anak ke sini. Sementara anak pendidikannya sudah sampai mana? Ya, alhamdulillah kalau untuk anak yang pertama, anak saya kan 2 Om. Yang pertama namanya Bimantara DGP. P-nya apa? Nanti dulu. Yang kedua namanya Bimantara Muhammad P. Istri saya namanya Nunung P. P-nya penyanyi kalau yang ini ya. Kalau anaknya nanti dulu. Itu alhamdulillah anak yang pertama setelah lulus MI sekarang ngaji. Sekarang ngaji di pondok. Sambil sekolah juga dan alhamdulillah kita cuma bisa mengarahkan seperti tadi yang kami sampaikan, kita cuma bisa mengarahkan anak mau ngaji di mana, mau mondok di mana, dan alhamdulillah karena keinginan dia sendiri, dia itu mengatakan sama ayahnya, sama bundanya, sama Mbah Kakung, Mbah Putrinya, pengennya jadi hafid Quran. Subhanallah. Mudah-mudahan doa dari teman-teman, mohon doanya, doa dari dulur-dulur. Kalau dibangun ya saya biasanya dulur-dulur. Mudah-mudahan
Untuk anak saya yang di pondok diberikan kebetahan, diberikan kemudahan dalam menghafalkan Al-Quran, dan mudah-mudahan cita-citanya untuk bisa menjadi hafid Quran bisa tercapai. Amin. Itu anak yang pertama. Amin. Itu anak yang pertama. Ya, yang kedua. Dan anak-anak yang kedua, alhamdulillah sekarang masuk MI Sekarang masuk MI ya, Bimantara, masuk Bimantara Muhammad P. Ya, P semua. Penenggo. Bimantara Muhammad P itu masuk MI ini karena memang anak saya dua-duanya saya masukkan di madrasah ibtidaiyah. Iya. Kenapa saya menganjurkan untuk anak-anak saya masuk di madrasah ibtidaiyah? Setidaknya memang ada sedikit perbedaan. Iya. Ada sedikit perbedaan antara madrasah dan sekolah yang lain. Itu memang ada sedikit perbedaan. Itu yang saya rasakan. Bukan kita promosi ya? Betul. Iya. Selain apa namanya, bukan saya promosi, saya bukan diskriminasi, betul. Itu memang ada sedikit perbedaan. Iya. Bukan cuma kalau menurut saya sendiri, mungkin menurut teman-teman, karena yang namanya orang pasti punya pandangan masing-masing ya, untuk pendidikan anak. Iya. Tapi kalau saya pribadi cenderung masukin anak sekolah di madrasah. Betul, karena memang ada perbedaan di situ. Perbedaan baik itu akhlak, terus mata pelajaran juga ada perbedaan, ada tambahannya di situ. Nah, tapi itu. Kalau sore tetap TPG tadinya. Sore pasti ya? sampai sekarang TPG terus. Alhamdulillah. Ya, mantap. Ya artinya ini sudut pandang Om Mareng ya. Kalaupun yang lain beda pendapat kan boleh-boleh aja. Boleh saja. Ya, kan, pilihan itu kan boleh beda. Betul artinya, sekali. Apa yang kita bicarakan hari ini ya murni sudut pandangnya Abijaya sama sudut pandangnya Om Mareng. Betul. Gimbal dangdut. Gimbal dangdut ya. Om, ya. Kembali ke P tadi Om. P-nya apa Om? P-nya itu sebenarnya ngambil nama juga dulu dari ayahnya. Nama, aduh ini jadi bukan nama asli ini ya. Terus piye, mau dirahasiakan aja atau piye? Rahasiakan aja lah, nggak usah ya. Aja. Biar jadi misteri ya. Iya. Kalau ibunya kan udah tadi P-nya. Udah, P-nya penyanyi. Iya. Ini juga Wareng P sebetulnya. Iya. Kalau Wareng P itu pembawa sebenarnya nama saya itu sebenarnya bukan Wareng. Kalau Wareng itu memang nama hoki mungkin Om. Nama panggung betul, karena nama itu sudah dari dulu, dari kecil, dari SD. Siapa kira-kira kalau masih bisa diingat yang masih pertama kali? Masih teringat jelas. Siapa yang ngasih nama Wareng pertama? Untuk teman saya, rekan sejawat saya, apabila nanti menyaksikan ini, ya, namanya Chandra. Om Chandra. Kalau Facebooknya Pak Chan ya. Pak Chan. Itu yang pertama manggil saya Wareng. Yang pertama ngasih nama saya Wareng. Itu dulu sebenarnya bukan satu SD Om. Iya. Sebenarnya bukan satu SD. Saya dulu di SD 1, Chandra di SD 3. Cuman waktu itu dulu kalau ujian nasional kan nginduk. Iya. Nah, kita dipertemukan kan, kita dipertemukan di satu sekolah. Nah itu kita ketemu di situ. Kalau SMA-nya kan bareng kayaknya. SMA bareng. Di MIYC ya. Betul, sama. Itu akhirnya kita ketemu lagi di situ gitu loh. Akhirnya kembali lagi kan. Yang pertama ngasih itu Om yang Chandra. Pertama Om Chandra itu dulu. Pak Chan minta royalti Pak. Namanya jadi hoki ya. Nama hoki. Thank you, terima kasih brother ya. Wareng Satria. Iya. Alhamdulillah. Om. Iya. Kembali lagi ke gimbal Om. Iya. Silakan. Sulit nggak ini punya rambut gimbal itu kesulitannya di mana? Wah, kalau berbicara soal gatel atau gimana soal sulit itu sulitnya luar biasa Om. Untuk perawatannya saja susah ya, sebenarnya sulit Om. Ini jujur karena kita pada malam hari ini podcast Abijaya Podcast ini kan berbicara real ya. Berbicara real. Kita juga tidak apa istilahnya, kalau nggak ada gimmick lah. Nggak ada gimmick. Terus juga kita itu berbicara apa adanya. Ya. Itu dulu saya pertama gimbal kurang lebihnya 5 tahun yang lalu. Itu memang biayanya juga lumayan. Biayanya lumayan. Terus perawatannya Om. Perawatannya kalau habis disongket, waduh kepala rasanya sakitnya bukan main. Sakit karena kan memang posisi rambut yang tumbuh baru itu kan disongket lagi, ditarik pakai jarum-jarum kayak gini. Itu juga susah sekali. Terus untuk perawatan tiap hari kita juga harus sedia vitamin rambut. Terus samponya juga sampo khusus Om.
Jadi kalau mandi tetap basah kan? Tetap basah. Kalau tetap basah. samponan itu gimana Mas yang ingin saya Nah, tanyakan? kalau samponan ya samponan Kalau sebenarnya. kita kan gini kan. Iya. Cuma kalau gimbal kan nggak bisa kan? Iya, sebenarnya kalau samponan itu ya biasa samponan biasa. Cuman sampo kita itu ada sampo khususnya. Berarti yang pertama kita pakai sampo khusus terlebih dahulu, Iya. sampo khusus untuk perawatannya. Nanti bilas, setelah bilas baru kita pakai sampo yang sehari-hari kita pakai. Kayak gitu. Om, ya. umpama pergi 2 hari, Ah. lupa nggak bawa sampo khususnya Iya. tadi. Kayak apa rasanya? Semakin banyak kegiatan, semakin kepala berkeringat, itu Ya. semakin kuatelnya bukan main Om ya. Ibarat kalau rambut lurus kan ya nun sewu, tinggal Iya, disisir. betul. Umpama ada apa jatuh. Iya. Ini kan nggak bisa Om. 5 tahun nggak sisiran Om. Nggak bisa merasakan tajamnya sisir itu seperti apa udah 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun nggak Belum ngerasain pernah potong. sisiran. Kemarin Ya. sudah yang bawah sempat saya potong. Ya. Lebih kurangnya hampir sejengkal lah, hampir Sejengkal. sejengkal tak potong. Ya nanti mungkin pengen tak panjangin lagi. Oke. Om, Iya. ini asli kan? Asli Om. Boleh pegang nggak? Boleh. Coba. Silakan Om pegang. Mau pegang yang mana? Silakan ya. Artinya nggak sambungan kan ini? Kalau dulu memang sebagian ada. Ada yang sempat Sempat nyoba ada, sambung. iya, sempat nyoba sambung tapi lambat laun karena waktu. Setiap kali saya nyongket itu kan yang dulu pernah tak sambung kita potong, Iya. kita potong. Jadi alhamdulillah sekarang sudah 99,9% itu sudah asli. Asli semua ya? Benar. Dikerjaan di mana? Dikerjakan kalau nyongket di rumah. Kalau nyongket di rumah, kalau bikin dulu saya ke tempat teman, juga teman-teman dulu juga gimbal juga, Iya. minta bantuan sama teman, digimbalin sama teman. Ya sekarang perawatannya juga sama teman tersebut, sama anak tersebut. Perawatannya tiap bulan kita undang ke rumah. Di area sini ada komunitas gimbal nggak? Kalau di area sini sendiri tidak ada, Om. Tidak ada ya? Iya tidak ada. Tapi untuk di wilayah Pekalongan, di Ada. kota itu ada. Mantap. Ini yang paling terngiang di sini tuh perawatannya piye yo? Apa enggak gatel ya? Ternyata ya super gatel ya Om. Banyak sekali yang mengatakan seperti itu, Om. Banyak sekali teman-teman yang pengen. Banyak sekali teman-teman yang sudah mengatakan pengen tapi Nantinya gimana? iya, ya? nantinya gimana? Saya juga menyarankan silakan enggak apa-apa. Monggo dicoba dulu, tapi resikonya gimbal itu nggak bisa dilepas, harus dipotong gitu Nah, kan. Iya. Umpama suatu hari pingin normal, Pengen normal, harus botak dipotong, kan? harus dipotakin, nggak bisa dilepas kembali seperti Umpama Jakarta. suatu hari pingin normal nanti dimuseumkan Om. Iya. Gimbalnya ini rambutnya Simbah dulu waktu gimbal. Iya, itu Kan ini kan nantinya. bukan gimbal dari kecil kan? Iya, benar. Kan kalau di Jawa kan ada Ada gembel. iya, betul. Kalau ini kan memang gimbal Gimbal Ya, dibikin, dibikin ya. betul. demi sebuah apa tadi ya? Kreativitas, boleh ya, Kreativitas. betul. Biar orang tuh gampang ingat. Iya, kreativitas dan juga ciri khas. Ciri khas itu tadi. Salah satunya itu. Ini ibarat orang gini, kalau ngomong pencitraan. Loh, kalau saya bilang pencitraan tuh bagus. Iya. Kadang kita butuh pencitraan agar orang itu mengenal diri Mengenal kita. kita, gitu. betul sekali, Nah, benar-benar tinggal itu. pencitraannya itu yang jelek atau yang Iya, yang buruk tinggal seperti itu kan. Iya. Tinggal orang saja menanggapinya seperti apa. ibarat gini loh. Orang yang masih suka minuman keras misalnya, ya secara nggak langsung dia kan sedang bikin citra dia, Iya. ya kan? Iya. Orang yang sedang membangun rumah tangga tapi berhasil, dia juga sedang membuat citra dia. Citra dia. Hebat ke MC Po'o, alhamdulillah keluarganya sakinah. Kan sedang membuat citra kan? Iya, betul. Nah ini loh berarti pencitraan itu penting nggak? Oh, penting dong. sekali Kalau berarti saya ya. kalau saya bilang pencitraan, kalau selama ini Nun Sewu, apalagi Iya. di era-era kemarin tuh, Iya. daerah-era Kadrun sama Cebong, Kadrun sama Cebong, Kadrun Pak Cebong, Apa ya? bebas lah. Pokoknya gini, kalau umpamanya di sini ada Kadrun sama Cebong, pokoknya sudah damai ya. Iya. Move on lah. Di era kemarin yang serba medsos itu dibuat untuk cyber, Iya. buat apa namanya itu perang digital lah ibaratnya ya. Itu kata-kata pencitraan itu sebuah kata yang ditujukan kepada seseorang Betul. sing seolah-olah dia pingin pansos gitu. Iya. Kalau sekarang saya bilang pencitraan itu penting. Kalau perlu nih kita bikin citra kita sebaik mungkin. Sebaik mungkin, betul Karena betul ketika sekali. kita sudah citranya udah baik, masa kita mau merelakan citra yang baik hanya demi sebuah yang jelek? Ya enggak? Benar. Sekarang gini, Iya. Om Mareng citranya udah gini. Iya. Alhamdulillah keluarga jalan. Alhamdulillah. Anak juga
semoga soleh lah. Amin. Semoga soleh udah. Amin. Kira-kira rela kalau anaknya terjun ke dunia yang ekstrim nun sewu, anak-anak yang kurang baik, rela nggak? Ya enggak lah Om. Karena selama ini kan sudah ditata kan. Betul. Ya, itu pencitraan namanya. Iya. Sebagian dari pencitraan itu ya. Pembuatan citra diri. Citra diri, Bedanya betul. Om Mareng itu membuat citra untuk diri sendiri, tidak dipublikasi dan dipamerkan. Ya toh? Iya. Kalaupun untuk gimbal, ciri khas sehingga menjadi citra. Ibaratnya menjadi brand mark. Nah, sekarang brandnya Om Mareng itu apa? Oh, warangnya sing apa sih? Wareng Satria. Oh, sing gimbal kayak po. Iya. Sing bojone penyanyi kayak po. Iya. Oh, ternyata anaknya Hafid loh. Nah, pengen nggak suatu hari punya citra kayak gitu? Pengen sekali Om, pengen sekali Saya itu harapan pengen kita. punya citra Abijaya sing anaknya Hafid kayak po. Iya. Gitu. Pengen sekali Om, karena memang itu ya, karena anakmu juga punya cita-cita seperti itu, terus kita sebagai orang tua tetap mendukung. Jadi intinya pencitraan itu penting ya bagi diri kita. Orang lain mau nyontoh silakan. Silakan. Yang penting ya. saya bikin citra kita sebaik mungkin. Iya. Kalau orang dagang itu gini Om. Kita kalau teori orang dagang ya, kita promokan produk kita sebaik mungkin. Betul sekali. Tapi jangan menjelekkan merek sebelah, Iya. ya kan? Nah, ibaratnya kita bikin citra sebaik mungkin, nggak usah mikirin rumput tetangga lebih hijau atau tidak, anaknya lebih cantik, nggak usah lah. Pokoknya kita sibuk menata diri kita. Itu sudut pandang Abijaya. Iya. Ya, Om. Oke. Terakhir Om. Iya. Bicara cepat atau pertanyaan cepat? Oke. Om Mareng jawab dengan cepat. Iya, siap. Ya. Siap ya. Boleh dikasih alasan, boleh tidak. Iya. Tapi cepat. Siap? Mau cut gak? Udah dulu. Sambil kita seruput dulu. Oke. Alhamdulillah. Cuma di sini Lur. Boleh ngerokok. Abijaya podcast ya. Podcast sambil ngopi. Boleh ngerokok ya? Boleh ngerokok. Konten saya ini saya buat tidak untuk anak-anak. Seperti itu Om Ya kan? Adapun anak-anak lihat salahnya dia sendiri. Tapi di YouTube itu kan ada pengaturannya Om. Betul. Dibikin untuk anak-anak atau iya, tidak. Betul, Ini betul. kita bikin bukan untuk anak-anak. Artinya yang suka merokok ya silahkan ya. Cuma kalau yang melanggar norma-norma ya tidak. Misalnya bawa miras ke sini ya, saya nggak mungkin lah. Tapi kalau sekedar merokok kemudian canda tawa yang kebablasan, enggak apa-apa. Yang niat kita itu satu, kita menebar kebaikan. Kemudian yang kedua, kalau kita ngobrol tuh santai aja sih, nggak usah sepaneng gitu. Nggak usah tegang gitu nggak ya. usah tegang gitu. Ngegas boleh tapi santai gitu. Tambahin satu lagi Om. Iya. Podcast sambil siar. Ya, makanya tadi nanti di kalimat terakhir nanti yang saya ambil yang tadi Om. Jangan takut menikah tadi. Oke. Itu sebuah motivasi yang bagus untuk para jombloan dan jomblowati yang masih bertebaran di sana di luar sana. Om. Oke. Pertanyaan cepat. Silahkan. Bicara cepat, jawab cepat. Insya Allah. Hitam atau putih? Hitam. Oke. Ada alasannya? Karena kebanyakan baju saya yang di rumah berwarna hitam. Mungkin ada pengalaman dengan hitam? Kalau untuk pengalaman tidak, karena memang menurut saya hitam itu lebih garang. Lebih garang. Iya. Ya, bukan berarti hitam itu dunia jelek atau dunia jahat kan enggak kan? Bukan. Hanya sekedar warna. Hanya sebatas warna saja. Oke. Soda atau beralkohol? Soda. Dulu beralkohol. Pernah. Ya, Dulu pernah. Ya kan orang kan pasti punya sisi kelam atau misalnya masa lalu ini. Itu pasti Om, setiap orang itu pasti punya sisi kelam, punya masa lalu. Dan saya juga punya, saya rasa Om Abi juga punya kan sisi kelam, sisi masa lalu itu pasti punya. Betul, cuman kelam kita kan kategorinya masing-masing seperti itu. Oke. Sekarang udah move on tapi. Udah, alhamdulillah udah move on. Udah pengen punya Hafid ya. Betul sekali. Lanjut. Oke. Pengusaha atau seniman? Seniman. Karena yang namanya seniman itu tidak berpenghasilan tetap, tapi tetap berpenghasilan.
Tidak berpenghasilan tetap, tapi tetap berpenghasilan. Betul kan Om? Wareng quotes. Keren. Saya sepakat. Oke. Tapi kalau disuruh milih ya tetap jadi seniman ya. Seniman. Meskipun di masa PPKM ya. Iya, tetap karena memang jujur kita cinta seni. Ibaratnya jiwanya udah melekat sih ya. Iya, jiwa kita sudah melekat. Terus karena memang kita juga sudah nyaman sebagai pekerja seni. Kalau kita harus memulai pekerjaan baru, apalagi seorang pengusaha kan, butuh modal yang gede Om. Kan seperti itu. Resikonya juga yang kita belum tahu kan. Resikonya di situ. Jadi tetap pekerja seni untuk saat ini. Oke. Nge-MC atau nyanyi? Nge-MC. Nggak pengen jadi penyanyi terkenal toh Om? Suara saya jelek Om. Kalau nyanyi kayaknya aduh. Jelek itu kategorinya apa? Tadi kan udah bilang yang penting beda gitu. Oh iya betul sih, betul. Tapi kalau misalnya suatu hari takdir membawa untuk mengarahkan menjadi penyanyi, ya tetap mau saja lah. Tapi mau kalau lah. dapat job MC tetap mau Tetap mau. Yang tetap penting mau. budgetnya sesuai. Bisa dibicarakan lah. Kalau saya sendiri sebenarnya fleksibel Om kalau untuk budget ya. Iya. Jadi kita nggak pernah pukul rata dalam artian kita juga melihat siapa yang manggil kita, siapa yang undang kita. Masa Om Abi yang manggil saya budget 1 juta kan nggak mungkin kan, seperti itu kan. Iya. Jadi tetap ada tendensi, tetap ada kategorinya masing-masing seperti itu. Mungkin di sini sedikit kita bocorin Om. Teman-teman tuh kan kadang lihat Om Abi katanya kok orang tahu deket sama Om Wareng tapi kok kenal. Iya. Kasih tahu Om siapa kita Om? Oh iya. Untuk dulur-dulur semuanya ya, untuk sobat Abijaya Podcast. Jadi saya sama Om Abi ini satu bani ya, satu bani. Jadi neneknya Om Abi itu adiknya kakek saya. Jadi kita satu bani. Baninya apa Om? Bani Kastrowijaya. Nah itu bani kita. Bin Mbah Ismail. Betul sekali. Salah satunya sesepuh ataupun bisa dikatakan cikal bakal warga masyarakat Dukuh Kampir itu beliau. Itu kakek buyut saya. Jadi gini loh. Mau dia umurnya lebih muda dari saya atau enggak, saya tetap panggilnya kakak. Apa enggak kak? Kakak kedua ini. Saya panggilnya kakak karena ya simbahnya Om Wareng ini kakaknya simbah saya. Bahkan simbah saya itu paling bontot ya Om. Betul sekali, paling bontot. Ya ini biar ngerti ini. Biar teman-teman tahu. Maksudnya kita kalau saya ngundang dia kok enggak datang itu saya yang harus marah. Adanya ngundang nggak datang. Tapi ya kita sama-sama tahu Om Wareng sibuk, kadang kita juga ya sempat kan Om kita ada janjian. Iya betul. Om Warengnya bisa, sayanya malah pergi. Giliran saya bisa, saya tunggu Om Warengnya ada kegiatan. Ya namanya orang kan ada. Benar sekali Om. Apa kesibukan orang kan masing-masing. Kita sebagai manusia cuma bisa berencana. Tapi tetap Allah yang menentukan segalanya. Mantap. Lanjut. Oke. PPKM terus atau bebas? Bebas Pak, biar kita bisa kembali berkarya. Biar kita bisa kembali ke panggung Pak. Betul sekali Pak. Biar cuan mengalir Pak. Bukan cuma saya Om, bukan cuma pekerja seni. Saya rasa untuk semuanya saja, semua lapisan masyarakat itu pasti menginginkan untuk bebas. Bahkan bukan hanya Indonesia Om, dunia pasti menginginkan untuk bebas. Tapi apalah daya, karena memang pandemi ini sifatnya bukan cuma di negara kita saja, tapi itu musibah dunia. Iya. Silakan buat teman-teman percaya dan tidak percayanya itu pendapat teman-teman sendirilah ya. Monggo sikapilah dengan seperti bijak. Disikapi dengan bijak. Yang percaya silakan, yang tidak percaya silakan, tapi tetap percaya namanya penyakit itu pasti ada. Pasti ada. Yang penting tetap hati-hati dan waspada. Benar sekali. Bukan takut tapi waspada. Waspada. Waspadalah. Lanjut Om. Oke. Lanjut. Iya. Pilih ya. Panggung besar atau TV? Panggung besar. Kenapa enggak TV? Karena kalau di TV jujur untuk saat ini saya belum punya keinginan sampai ke sana. Kita belum punya angan-angan ke sana Om. Tapi kalau untuk panggung memang jiwa saya jiwa panggung. Jadi tetap euforianya beda. Euforia yang saya rasakan berbeda sekali.
antara TV dan panggung menurut saya untuk saat ini kembali lagi untuk saat ini tetap panggung besar. Panggung besar. Panggung besar Dan cuan besar. Cuman pasti dong. Ya. Lanjut. Ya. Tenar atau kaya? Tenar. Pasti bingung kan? Pasti bingung. Iya. Kenapa milih tenar bukan Kenapa kaya? milih Kan seperti tenar? itu. Inilah Om, ini keunikan dari seorang pekerja seni. Iya. Seorang pekerja seni itu tidak mengharapkan kaya, tapi yang diharapkan, yang menjadi impian mereka adalah tenar. Karena kalau tenar untuk pekerja seni pasti kaya. Nantinya. Iya, kalau pekerja seni, kalau tenar itu pasti kaya. Kalau kaya. Tapi kalau kaya belum tentu terkenal. Itu alasannya kenapa saya memilih tenar daripada kaya. Karena kalau tenar suatu saat atau bahkan sekarang pasti sudah kaya karena terkenal, karena seorang pekerja seni seperti itu. Terkenal tuh ibaratnya ababe payu ya. Ah. Om Mareng milih kae tiru kabeh. Iya. Ibaratnya gitulah. Iya, mungkin seperti itu. Jawaban yang cerdas. Tapi ya silakan sudut pandang teman-teman. Silakan, Ya, beda-beda monggo. nggak apa-apa. Iya. Lanjut Om. Oke Om. Mobil atau tanah? Tanah. Kenapa tanah? Tanah tidak ada pabriknya, mobil pabriknya banyak, dan saya rasa semakin kesini harga mobil semakin murah. Tapi semakin kesini pula harga tanah luar biasa. Ora luar biasa, luar binasa. Luar binasa ya. Harganya. Iya. Om Abi tahu sendiri di wilayah kita sekarang, Iya. khususnya di Kota Batang kan, apalagi Batang itu nantinya Industri. bakal menjadi Kota industri. ya, terus akan menjadi kota pendidikan pula nantinya itu Iya. Kota Batang. Ini Jadi khusus kecamatan kita kan dijadiin kecamatan pendidikan kan. betul sekali. Bandar dijadikan apa namanya? Kota pendidikan kan. Ada Undip. Iya, ada ya. Undip juga sudah berdiri kan. Sekolah luar Undip biasa. sekolah-sekolah banyak. biasa banyak sekali. Oke, tanah ya. Jadi untuk sementara tanah. Pengen beli berapa hektar Om? Kalau pengennya sih banyak, pengennya Ya. banyak, tapi realisasinya kan kita juga belum tahu. Nunggu cuan. Kalau masih di PPKM seperti ini terus ya belum bisa beli. Ya, artinya saya teringat gini Om, masa PPKM kayak gini ya. Iya. Kemarin saya pernah podcast sama Om Rendra Polapike yang kreator Bocah Ngapak itu. Oh ya. Saya kan hubungin. Di masa pandemi ini beliau tuh pakai strateginya Itali katanya. Seperti apa itu strateginya Om? Di masa pandemi kalau belum bisa menyerang ya paling tidak bertahan. Bertahan. Survive. betul Nah, sekali. kalau Betul posisi sekali. sudah oke, Iya. Kita serang. attack, serang. Ya artinya PPKM kayak gini ya kita bertahan sambil menunggu kebijakan Iya, dari Berubah. pemerintah, betul sekali. Sepakat nggak? Sepakat sekali itu, sepakat. Om Rendra Polapike kuat. Iya. Lanjut Om. Oke. Teman atau uang? Teman. Apa alasannya? Karena dari teman kita bisa mendapatkan uang, tapi dengan uang kita juga bisa membeli teman. Artinya Gimana teman, maksudnya teman sih yang ya? bisa dibeli ya. Iya, itu kan kalau Bukan teman. teman sejati. Iya, itu kan kalau teman yang bisa dibeli. Tapi kalau kita tetap teman Om. Iya. Karena rezeki kita yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan cuma melalui kita saja, tapi melalui teman-teman kita. Semakin kita banyak teman, semakin banyak kita relasi, insya Allah rezeki kita juga akan semakin banyak. Tapi kalau teman yang suka utang uang Kalau teman yang suka utang dan uang, ditagih jengkeli, lah itu yo jegur kali ya Om. harus dibeli itu. Sepakat. Oke. Om Mareng, Oke. alhamdulillah podcastnya selesai Om. Alhamdulillah. Lain kali datang lagi ya. Insya Allah Om, tetap apalagi untuk Abi Jaya Podcast, insya Allah di saat ada waktu tetap kita siap podcast lagi, kita siap ketemu lagi. Abijaya Podcast Tur Adik. Iya. Ini kan salah satunya merupakan ajang silaturahim Ya, kan. kita silaturahmi dengan kesibukan kita masing-masing kan kita kadang jarang sih Om. Iya. Kita seringnya WA-an aja ya. Cuma via chat saja ya. Karena silaturahmi itu yang pertama memperpanjang umur kan. Siap. Yang kedua menambah rezeki. Paling tidak kan dapat teh di sini. Iya, paling tidak saya dapat teh kan. Iya. Selain dapat teh saya juga dapat rokok loh ya. Karena amplopnya nantilah hubungan belakang lah.
Oke, terima kasih sudah datang di Abi Jaya Podcast. Sama-sama Om Sibuk-sibuk Abi. bisa menyempatkan ke sini ya, semoga Om Wareng Satria, Bunda Nunung, anak-anak sehat semuanya. Amin. Panjang umur. Amin. Rezekinya ditambahkan. Amin. Walaupun PPKM. Amin. Kemudian segera PPKM selesai, Om Wareng bisa berkegiatan seperti biasa. Rezekinya ditambahkan lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Om Abi. Doa dari kita sekeluarga juga sama. Om Abi khususnya untuk Om Abi sendiri mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Senantiasa diberikan kekuatan untuk mendidik putra putrinya di sekolahan. Siap. Walaupun untuk saat ini mungkin masih daring ya. Iya. Untuk keluarga juga mudah-mudahan tetap sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah. Cita-cita Om Abi dan keluarga dapat terwujud, terlaksana tanpa ada halangan suatu apa. Dan jangan lupa untuk teman-teman Wijaya Official ya. Di-subscribe. Iya, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe, komen dan share, jangan lupa ya. Pekerja seni share video ini. Untuk teman-teman pekerja seni share video Sama-sama. ini. Oke, mudah-mudahan pemerintah mendengarkan Amin, apa insya Allah. yang saya sampaikan tadi Insya Allah, ya. insya Allah. Oke, thank you.